Minibus dengan mesin yang dikolong, tapi bisa dibilang juga mid-engine. Apabila dilihat sekilas nampak biasa-biasa saja, tidak ada yang spesial. Terlihat sama seperti minibus-minibus dengan mesin yang dikolong lainnya. Namun, bagi orang yang paham, ini bukan mobil sembarangan. Karena di Indonesia, makhluk ini tergolong langka. Ini adalah Suzuki Every. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Suzuki Every sebenarnya merupakan salah satu keturunan murni dari keluarga Suzuki Carry, lebih tepatnya generasi ke-10 Suzuki Carry. Keluarga besar Suzuki Carry sendiri sudah lama beredar di Indonesia, sejak generasi ke-5 tahun 1969. Kemudian generasi ke-6 masuk ke Indonesia tahun 76, yang lebih dikenal dengan Suzuki Trungtung, ST10 dan ST20. Generasi ke-7 lahir di Indonesia tahun 84, dengan julukan Carry Bagong. Generasi ke-7 ini mengalami facelift pada tahun 87. Versi faceliftnya secara resmi dinamai Suzuki Carry Extra dan dijual hingga tahun 2009. Setelah Carry Extra berhenti produksi, maka evolusi keturunan murni dari Suzuki Carry di Indonesia itu berhenti. Sedangkan Carry Futura yang lahir tahun 1991 dan New Carry diluncurkan tahun 2019 itu sebenarnya bukan keturunan langsung dari Carry, itu hanya pinjam nama Carry saja supaya laku. Berbeda dengan di Jepang, evolusi keluarga Suzuki Carry murni terus berlanjut. Generasi ke-8 diluncurkan tahun 85, generasi ke-9 tahun 91, generasi ke-10 diluncurkan tahun 99, dan generasi ke-11 diluncurkan tahun 2013. Untuk yang generasi ke-10 ada beberapa varian, ada yang pickup, ada pula yang minibus. Yang minibus sendiri dibagi menjadi dua line up lagi. Yang lebih kecil yang disebut dengan Suzuki Every, sedangkan yang bodinya lebih lebar yang sudah tidak masuk ke segmen K-Car lagi itu namanya Suzuki Every Plus. Lalu bagaimana ceritanya masuknya Suzuki Every tersebut di Indonesia? Riwayatnya mulai tahun 2000-an. Pada saat itu Suzuki punya ide untuk menjual minibus semi bonet untuk pasar Asia Tenggara. Karena pada saat itu minibus di Asia Tenggara hanya ada MPV bermoncong seperti Kijang, Panther, atau Kuda. Yang tidak ada moncongnya macam Colt, Carry, dan Zebra, sedangkan yang semi bonet belum ada, jadi yang setengah-setengah. Maka kemudian Suzuki melakukan tes pasar. Suzuki Every Plus JDM yang fiturnya bisa dibilang komplit diimpor dari Malaysia dan dijual dengan nama Suzuki ERV, kayak Honda. Namun ternyata di Malaysia pun tidak laku dan ada sisa sebanyak 505 unit. Mungkin Anda bisa menebak 505 unit itu dikirim kemana? Ya, dikirim ke Indonesia tahun 2003 sampai 2004. Dijual dengan nama Suzuki Every tanpa plus. Walaupun kalau ikut sistem penamaan aslinya di Jepang ini termasuk yang plus karena bodinya lebar, ternyata di Indonesia tidak laku juga. Maka mereka berkesimpulan bahwa minibus semi bonet untuk Asia Tenggara tidak boleh terlalu komplit fiturnya. Yang penting durable dan bisa muat banyak. Dari sanalah kemudian Suzuki mengembangkan Suzuki APV dari platform yang sama dengan Carry Futura. Seperti Suzuki Every yang walaupun terlihat biasa saja namun sebenarnya langka. Kami pun akan menghadirkan reviewer yang biasa-biasa saja juga. Tapi ini mau dibilang langka. Kami hadirkan Mamang-Mamang Used Car, Mamang Ican. Namun sebelum Anda ketemu Mamang Ican, menantikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya, dan cek juga channelnya Mamang-Mamang itu, Aspros Auto, agar kami semua bahagia. Nah, ini adalah bahan eksperimentalnya Suzuki di tahun 2003-an sebelum masuk APV. Jadi ini bahan, apakah laku nggak ya MPV seperti ini masuk ke Indonesia? Tapi ternyata enggak, karena ini adalah MPV yang wow banget gitu fiturnya, paling banyak sampai sekarang pun ini adalah yang paling mewah fiturnya di jajaran-jajaran kelas MPV kecil seperti ini. Jadi
Ini adalah sisa-sisa dari Malaysia juga yang hanya keluar sekitar 500 unit se-Indonesia. Jadi yang punya ini patut berbangga sekali karena hanya sedikit sekali. Nah, mungkin ini desainnya adalah bukan yang terbaik dari Suzuki. Seperti di bagian depannya, ini bukan selera setiap orang. Aneh, kayak Karimun yang dipanjangkan, yang dibelenein, yang dibenyeng ke atas gitu ya. Terus juga ini, headlampnya dia masih pakai burem seperti ini. Bahannya juga plastik dan lampu sennya di bawahnya, fog lampnya di bawahnya, grillnya nggak ada chrome sama sekali. Dan ini merupakan sebuah MPV yang sederhana gitu ya di bagian depannya. Nih kap mesinnya, kap mesin itu ada kontur sedikit sekali dan di sini ada 2 buah kecerutan. Hebat banget untuk MPV kecil ada 2 buah. What the meaning of kecerutan? Panjangnya adalah 3,7 meter. Coba bayangin, kecil sekali tapi muat 7 penumpang. Tingginya 1,9 meter, lebarnya 1,5 meter, wheelbase-nya 2,35 atau 2350 mm dan ground clearance-nya 155 mm. Nih kalau mau ngepoin bagian kap mesinnya, kap mesin. Ini kan bilangnya kap mesin, ini padahal hidungnya itu cuma berisi air wiper, oli rem, reservoir radiator dan per-AC-an. That's it, seperti EPV. Karena mesin Every itu berada di kolong. Ini mesinnya Suzuki Every, dia pakai kode G13BB, SOHC 4 silinder dan sudah injeksi. Dia turunannya dari Suzuki Cultus. Kalau Cultus kan G13B tapi DOHC. Kalau ini versi yang SOHC makanya 13BB. Double B gitu ya. Dia punya keluaran tenaga sekitar 86 horsepower dan juga torsinya adalah 117 Nm. Dan ini benar-benar kerasa. Nah, mengenai ini lagi, otomatisnya memang yang di Indonesia itu beredar kabar hanya yang otomatis, tapi ternyata ada juga yang manualnya, itu kecil sekali dengan indikator tidak ada sunroof. Ini disalurkan ke roda belakang untuk Suzuki Every. Keren. Kalau dari pinggir, ini mirip seperti gerbong kereta api. Why? Karena lihat jendelanya kotak sampai depan. Ini teh sebetulnya dari sini itu kotak semua. Dikasih hidung dikit. Ini Every, tapi lucu, ini tinggi gitu ya, jadi pipih tinggi gitu mobilnya. Jadi kebayang nggak kalau di tol, kena anginnya tuh lumayan gitu ya. Dan di sini saya lihat bannya dia sudah pakai velg racing ya, lumayan ya. Ring 14 175/65 dan depannya cakram, belakangnya tromol. Spionnya ini pakai warna hitam gitu ya, tipis, dan ini kadang-kadang agak-agak loncer gitu ya, tapi kalau ini masih bagus. Nah, di sini juga ada lampu sen di bagian fender berwarna kuning. Terus juga ini modelnya sliding door. EPV aja kalah. Nah, yang saya suka dari sebuah Suzuki Every itu row keduanya jendelanya bisa dibuka full. Alphard kalah, Evalia kalah, Caravelle kalah. Ini bukan seperempat gitu kebukanya, mentoknya di seperempat, tapi ini bener-bener full turun sampai kebuka semuanya jendelanya. Keren nggak? Terus juga di bagian sini ada yang namanya rel untuk pintunya, bener-bener diekspos, tapi karena dia diekspos makanya dikasih kayak krom-kroman gitu ya, biar kelihatan oh ini adalah sebuah sliding door gitu di sebuah MPV. Terus juga Every dia punya high roof seperti ini, makanya tingginya 1,9 meter yang kalau kita masuk ke dalam itu nggak mentok kepalanya. Nah, ini bagian belakangnya yang saya suka karena dia modelnya tuh JDM banget, atau ya kalau dibilang kalau di Indonesia ini seperti Karimun yang ditinggiin, dibenyengin ke atas gitu. Kayak roti itu ditarik ke atas itu jadinya gitu. Suzuki Every. Di sini kalau Karimun itu di bawah taillightnya, tapi kalau Every itu di bagian sebelah sini dan lumayan gede. Di sini kristal gitu ya, modelnya tuh keren. Terus juga dia punya rear defogger, punya wiper, dan punya topi belakang yang sangat besar. Yes, ini adalah standarnya dari Suzuki Every dengan third brake lamp yang LED. Ini keren banget kan? Untuk kecil kayak gini MPV dia punya kelengkapan yang segini gambrengnya. Terus di bawah sini ada garnish chrome yang memanjang, di bawahnya bempernya kecil aja. Terus dia punya ban serep yang disumputin di bawah sini. Kita lihat bagasinya, ini pakai handle seperti ini aja, dah, simple. Nah, ini bagasinya memang untuk Suzuki Every. Apa yang diharapkan dari mobil sepanjang 3,7 meter, 3 seat row, bagasinya cuman segini aja. Tapi at least ini bisa nampung ransel-ranselan. Cukup lah ransel-ranselan, bahkan koper medium pun nggak masuk ke sebelah sini. Tapi kalau misalnya cuman ada 4 penumpang saja, karena ini adalah captain seat,
ini bisa dilipat. Dan ini pelipatannya bukan 60-40 tapi 100%. Dan di sini ngelipatnya gampang. Dah, ini bisa menghasilkan bagasi yang cukup luas. Inilah bagian interiornya. Yes, dashboardnya Suzuki Every ini nggak indah. Ya, ini bukan termasuk dashboard yang indah, tapi fungsional. Keras-keras semua. Di sini juga ada bolongan untuk tisu gitu ya. Di sini juga trim pintunya cukup mewah di tahunnya. Di bagian tengahnya ada yang namanya fabrik-fabrikan. Ada power window untuk 4 jendelanya, tapi belum electric mirror, belum retract. Apalagi di bagian instrumen clusternya ini cukup informatif dan cukup enak dilihat ya, cukup mewah lah. Cukup ya itulah. Untuk sebuah MPV ini keren. Soalnya ada speedometer, tachometer, ada indikator transmisi otomatis, ada temperatur gauge, ada fuel gauge. Gitu. Terus di sini ada tombol hazard ya, itu cukup biasa lah ya di tahun-tahun segitu. Terus di sini yang saya suka di bagian center clusternya. Karena apa? Dia cukup lengkap sekali untuk pengaturan AC-nya untuk sebuah mobil kecil carry apalagi gitu ya. Di sini pencet-pencetan untuk arah semburan ke kaki, terus ke front defoggernya juga ada, fan speednya sampai 3, dan di sini ada heaternya juga, ada sirkulasi dari luar ke dalam. Nah di sebelah kanan sini ini ada yang namanya pencet-pencetan cukup banyak, jadi nggak ada dami-damian di sebelah sini. Hebatnya Suzuki Every, karena di sini ada pencetan untuk kecerutan belakang sendiri, ada wiper belakang sendiri, ada rear defogger sendiri. Terus di sini juga ada untuk tombol fog lamp depan. Di sini juga ada untuk mematikan AC double blower belakang, bisa dari sini. Terus juga yang hebat di sini ada rear heater. Jadi di bawah kaki di row ketiga itu ada yang namanya rear heater untuk mengembuskan angin panas ke bagian kaki. Hebat kan? Nah, di sebelah bawahnya lagi di sini ada head unit double din. Di sini juga ada asbak, ada power socket, it's so very common. Dan di sini juga ada cup holder di bagian bawah. Wow, keren. Di sini juga ada transmisi otomatis. Nah, mengenai transmisi otomatis ini Every banyaknya yang masuk adalah transmisi otomatis seperti ini, tapi ada juga yang manual. Kalau yang benar-benar manual dan bukan diubah-ubah, itu indikatornya adalah karena yang manual tidak ada yang namanya sunroof, dan itu hanya sedikit sekali, kemungkinan hanya sekitar 20 unitan saja yang transmisinya manual yang aslinya ya gitu. Sedangkan yang sekarang tuh biasanya otomatisnya udah pada diganti ke manual semua karena dia plug and play dengan yang namanya Suzuki Futura gitu. Di sini ada namanya handbrake, dan lucunya di Every di sini ada tombol untuk membuka tutup tangki bensin di bagian tengah, bukan disumut-sumutin, malah diekspos di bagian tengah. Dan untuk recliningnya itu di bagian sebelah sini. Malah di sini kayak Kijang Super ya. Di sini juga ada tempat penyimpanan receh. Terus juga kursinya ini adalah bahannya fabric gitu ya, dan enak untuk didudukin. Nah, di sini juga ada yang namanya seat belt 3 point dengan height adjusternya. Tapi kalau di bagian supir sih nggak ada ya, untuk seaternya itu height adjusternya itu nggak ada. Nah, hebatnya lagi Suzuki Every ini dia, ini adalah andalannya, sunroofnya besar sekali. Bahkan mobil-mobil sekarang gitu ya, Kia, terus juga ada FSK gitu ya, itu kecil-kecil semua. Mazda aja kalah sama yang ini. Ini gede banget sunroofnya. Di bagian tengah sini ada tempat penyimpanan kacamata. Di sini juga ada sun visor yang kacanya itu malah dikasih yang bagian drivernya. Kalau yang penumpang malah nggak dapat vanity mirror. Oke, ini adalah row keduanya dari Suzuki Every. Memang tidak begitu nyaman. Lihat kaki saya terangkat kayak seperti jongkok, paha tidak tersangga dengan baik. Dan ini kursinya kecil sekali. Tapi ya nggak apa-apa lah. Nah, bisa dimaju mundurin. Headroomnya gede sekali. Tapi yang hebatnya Suzuki Every walaupun begitu, ini captain seat. Lihat ini sebuah captain seat. Tapi sayangnya juga nggak ada armrestnya. Jadi karena kalau kita jalan itu kayak tangan kita tuh ngelondoy gitu ke bawah gitu ya, kayak kurang nyaman. Tapi at least dia punya sliding. Jadi kalau belakang masih kurang luas, itu masih bisa maju mundurin. Kira-kira seginilah senyaman-nyamannya penumpang di row kedua. Dan di sini kita bisa lihat, kita dapat double blower di kiri dan kanan, jadi bukan di atas sebelah sini. Terus juga ada power window yang kacanya bisa dibuka secara full. Ada 3-pointed seat belt. Sekarang kita ke row ketiga. Inilah rasanya duduk di row ketiga Every. Ya udah mentok banget. Tapi walaupun mentok ini, ya ini saya pernah rasain yang namanya Honda Freed
yang notabene dia adalah lebih panjang, ini nyamannya segini juga, sama dengan Every yang panjangnya hanya 3,7 meter. Coba bayangin, lihat lututnya mentok. Tapi ini kaki masih bisa masuk ke bawah si yang penumpang depannya. Terus juga di atas itu lihat headroomnya gede, karena di sini ada dikasih slot gitu ya buat si kepalanya. Terus juga dikasih untuk pegangan tangan, dan di kiri kanan kita disediakan cup holder. Cup holder itu gede banget tempat penyimpanan sebelah sini, dan ada speaker belakang. Terus di kursi belakangnya ini justru lebih enak daripada yang row kedua karena dia lebih menanjak, makanya pahanya lebih tersangga dengan baik. Sandarannya juga oke, cuman memang luasnya ya segini-segininya. Apa yang diharapkan dari mobil 3,7 meter 7 seater coba. Dah, sini ada seat belt, 3-pointed seat belt untuk kiri kanan, dan tengahnya ini 2 point aja. Tapi cukup nyaman. Ini kalau masih kurang luas di bagian tengah, di bagian belakang, ini masih bisa di sliding ke depan supaya bisa menghasilkan lutut yang lebih gede. Oh, nih di atas ini kenapa ini gede banget? Ini karena evaporator AC ini berada di atas si row ketiganya. Lucu sekali Every. Suzuki Every yang dipakai ini adalah mobil yang eksperimentalnya Suzuki, dan memang untuk posisi mengendaranya atau rasa-rasa ngendarainnya tuh nggak berbeda jauh dengan Suzuki Futura atau Suzuki APV. Kita tuh berada di atas. Ini mobil kecil tapi kita serasanya tuh tinggi. Sama sebelah tuh, itu ada rush ya. Kita tuh posisi jendelanya tuh hampir sama atau sejajar dengan supirnya, padahal dia rush kan harusnya lebih tinggi daripada ini ya gitu. Jadi posisinya itu commanding, kaca depan itu gede-gede, pilar A-nya kecil, kiri kanan depan belakang enak banget, luas-luas semua kaca-kacanya. Jadi memang Every itu fiturnya tuh banyak sekali, dengan MPV yang kecil atau yang sekelasnya seperti ini tuh banyak sekali. Cuman untuk kenyamanannya memang masih kurang. Nah, jadi memang Every itu terbilang limbungnya tuh di atas 120 km per jam. Itu pun limbungnya bukan karena suspensinya, tapi karena anginnya. Jadi Every itu kan udah pipih tinggi. Jadi kalau kena angin atau di sebelah kita itu ada truk atau bus, udah pasti goyang dombret sekali nih mobil. Mesin yang dipakai Suzuki Every itu G13BB, turunannya dari Suzuki Cultus, dan dipakai juga oleh Suzuki Jimny White 1300 cc SHC, 4 silinder dan sudah injeksi. Nah, dia punya keluaran tenaga itu sekitar 86 horsepower dan torsinya adalah 117 Nm. Dikawinkan dengan transmisi otomatis 4 percepatan saja. Sekarang mari kita coba akselerasi mendadaknya dari Suzuki Every. Lumayan lumayan loh Every itu. Ini kan ya kalau di Xenia Avanza yang setahun ini gitu, yang lama, yang zaman jadul gitu, itu 1300, tapi ada yang versi Matic-nya juga. Ini tenaganya saya bilang lebih keluar lagi, torsinya lebih dapat lagi daripada Xenia yang Matic atau Avanza yang Matic yang 1300 cc. Ini lebih ngejambak gitu rasanya. Ini saya toel dikit, gasnya tuh loncat-loncat nih mobil. Tuh. Ini Matic loh. Wow. Nah, ini remnya tuh depan cakram, belakang tromol, juga belum ABS. Tapi ya masih kehibur lah, karena ini single airbag untuk di bagian supirnya aja. Yang lainnya keselamatannya memang tidak diperhatikan. Ya, memang ini dibuatnya adalah MPV yang kecil, bukan untuk kebut-kebutan, bahkan untuk angkut niaga gitu ya, masuk-masuk ke gang-gang kecil. Kalau di Jepang ya gunanya seperti itu, bukan untuk kebut-kebutan. Paling ini 60-80 tuh udah sesuatu yang alhamdulillah sekali gitu untuk mobil sekecil ini. Peredaman kabinnya, ini yang saya agak-agak amazed. Ini lebih baik daripada duet Avanza Xenia, itu lebih bagus. Traffic noise-nya lebih keredam. Terus juga suara ban dengan aspal juga keredam. Cuma memang suara mesinnya, karena ini mesinnya berada di bawah pantat kita, ini makanya sangat-sangat
kedengeran gitu kalau untuk mesinnya. Kalau pengen MPV yang anti mainstream, nggak semua orang punya dan fiturnya sangat berlimpah hampir seperti Alphard. Ini adalah salah satu jawabannya. Hanya satu-satunya yang punya fitur seperti ini, sunroof, terus juga punya AC yang sangat lengkap, punya heater, punya double blower kiri kanan. Hanya ini saja yang dipunyai Indonesia gitu ya, Suzuki Every. Dan jumlahnya itu hanya sekitar 500 unitan saja. Tapi memang kenyamanannya jangan ditanya, karena kenyamanannya dia mirip seperti Suzuki Carry ya. Namanya turunan Carry itu adalah untuk mobil yang seadanya dipakainya, makanya suspensinya agak-agak keras gitu ya. Terus juga kalau misalnya di tol kena truk gitu di sebelah kita, gitu ya, angin-anginnya tuh udah tepara ruguh gitu. Terus juga untuk spare partnya sebetulnya tidak begitu mahal-mahal amat untuk Suzuki Every, cuman perawatannya agak-agak tricky. Yes, nggak semua orang bisa melihat apa ya, kecanggihan teknologi dari kode G13BB yang dipunyai oleh Suzuki Every. Walaupun dia mesinnya adalah mesin yang durable menurut saya gitu ya, karena ini saya pakai sendiri juga gitu ya. Ini mesinnya sangat durable, cuman agak perlu sedikit tricky lah untuk perawatannya. Nah, sekarang Suzuki Every harganya udah mulai merangkak naik. Dulu gitu waktu saya beli ini sekitar 60 jutaan. Sekarang harganya adalah 75-an ke atas. Dengan kondisi yang mulus seperti ini, itu 75-an ke atas. Dan juga, nah, pajaknya adalah 1,6 juta per tahun. Cukup murah. Overall, mengenai Suzuki Every, sebenarnya segmen pasarnya agak kagok. Untuk dipakai usaha sebenarnya bisa saja, tapi agak sayang karena terlalu canggih. Dan kalau sampai rusak, cari spare partnya agak repot. Dan ukurannya agak kurang besar apabila mau dipakai angkutan barang. Sedangkan jika dipakai untuk mobil keluarga sebenarnya bisa, tapi di segmen harganya ada alternatif-alternatif lain yang lebih nyaman dan lebih lega. Jadi segmen pasar yang paling tepat untuk Suzuki Every ini adalah untuk orang yang ingin mengkoleksi barang JDM yang bisa jadi langka. Karena memiliki mobil ini ada rasa kebanggaan tersendiri. Bagi orang awam mungkin terlihat seperti seekor minibus biasa, namun di mata orang yang paham, ini bukan mobil sembarangan. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Cek juga channelnya mamang itu, Aspros Auto. Terima kasih telah menonton.